Kayak gini yang kalian mau ikuti. Bukankah kalian semua menjadi saksi bahwa kesepakatan bahwa dia wajib membayarnya pada hari ini. Sekarang dia katakan sudah membayar. Mana bukti? Mana bukti? Wahai Muhammad, karena waktu itu Yahudi ini yakin bahwa ketika dia minta tagihan hutang pada Nabi pada hari yang belum dijanjikan itu, dia yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat. Nah, paham ya ceritanya ya? Nggak ada yang lihat. Maka Yahudi ini dengan merasa dia pasti bisa apa namanya? Mengecoh para sahabat. Nah, orang yang seperti ini, wahai Muhammad, kalau benar kamu sudah memberikan hutangmu itu kepadaku, coba siapa buktinya? Siapa saksinya? Enggak ada, enggak ada. Siapa saksi? Maka ketika itu Yahudi ini tidak ada yang melihat. Maka ketika itu tiba-tiba dari kumpulan orang ramai satu orang, saya yang bersaksi. Begitu bilang ada yang saksi, kabur nih Yahudi. Kabur. Loh, rupanya tanpa pengetahuan dia ada yang melihat pikiran si Yahudi. Terus siapa tadi yang mau saksi kalau saya sudah bayar? Tengok, saya Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi katakan, wahai Abu Bakar, adakah kamu berada di tempat ketika aku memberikan itu? Tidak ya Rasulullah. Atau setidaknya kamu mungkin berada di tempat yang jauh dan kamu melihat dan mendengar peristiwa itu? Tidak juga ya Rasulullah. Bagaimana engkau bersaksi? Ya Rasulullah, aku bukan bersaksi, aku melihat. Aku bersaksi akan kebenaran ucapanmu. Ya. Aku bukan bersaksi bahwa aku menyaksikan pembayaran, tidak. Aku bersaksi akan kebenaran urusan langit ketujuh yang enggak kelihatan oleh mata, Sidratul Muntaha, Arasy yang enggak kelihatan oleh mata, Allah yang enggak kelihatan oleh mata, surga neraka enggak terlihat oleh mata, padang mahsyar, titian sirat enggak kelihatan oleh mata. Itu aku yakin. Cuma nutang bisa dibandingkan, bisa ada bandingannya untuk bandingan ini dengan hal-hal yang gaib itu ya Rasulullah. Maka Nabi sangat gembira. Ketika itulah kemudian Nabi sendiri yang memberikan sematan gelar As-Siddiq. Artinya kalau untuk urusan membenarkan kebenaran Rasulullah, kenabiannya, kerasulannya, kebenaran ucapannya, maka tidak perlu bukti. Ya. Onta ucap 2 kalimat syahadah di hadapan Nabi, pohon, batu, batu. Setiap Nabi lewat situ, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada orang. Nanti Nabi keluar rumah lewat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang ada kan sebongkah batu terus dibelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipeluklah kamu nanti di surga bersama aku. Senang. Jadi kenabian Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam ini untuk seluruh makhluk. Wa anna syari'atahu nasakhat asy-syara'i', dan syariat beliau sama di sini juga ada teks ini. Wa anna syari'atahu nasakhat jami' asy-syara'i' as-sabiqati 'alaiha. Syariat yang beliau bawa menasakh atau memansuhkan syariat-syariat terdahulu. Artinya membatalkan syariat-syariat terdahulu. Inilah syariat yang berlaku untuk umat ini sampai hari kiamat. Nanti enggak lama lagi waktunya Nabiullah Isa akan turun dari langit di tengah-tengah umat ini untuk membunuh Dajjal. Dan ketika itu pun beliau hidup bukan dengan syariat yang beliau bawa dari Allah untuk Bani Israel, tidak. Nanti beliau pun ketika turun ke dunia di tengah-tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengamalkan syariat yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Bahkan hebatnya, ajibnya, keunggulan dan keagungan umat ini, efek berkah dari Nabi umat ini. Hari pertama Nabiullah Isa turun pada saat jelang waktu sholat asar,
sebahagian riwayat menyebutkannya seperti itu, atau sebahagian riwayat menyebutkannya zuhur, ada riwayat yang menyebutkannya subuh. Itu yang kenal bahwa itu Isa ibnu Maryam hanya imam umat ini, namanya Muhammad bin Abdullah, gelarnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Cuman beliau saya kenal begitu lah. Maju tuan tu jadi imam. Maka kata Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, dikatakan Nabiullah Isa, hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi imam bagi kita semua. Jadi ketika itu Nabiullah Isa yang agung turun dari langit, solat berjamaah, justru menjadi makmum dari salah seorang umat. Hebatnya umat. Ini adalah gambaran dari keagungan dan kebesaran umat. Tapi sekali lagi jangan kita merasa besar. Ini hanya efek daripada kebesaran dan keagungan Nabi umat ini, yakni Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah faddalahu ala sairil makhluqat. Ini akidah yang mesti ada dalam hati kita, iktikati hal-hal ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melebihkan beliau, faddalahu kepada Rasul, ala sairil makhluqat, di atas seluruh makhluk. Dari segala apa saja beliau adalah lebih berbanding dari seluruh makhluk. Wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah, dan syariat beliau akan berlaku terus sampai hari kiamat. Ya. Wa mana sihhatu tauhid biqauli la ilaha illallah illa in adhafa an-natiq ilaihi Muhammadur Rasulullah. Yang mana tertegah, terhalang sahnya ucapan kalimah tauhid, kalimah syahadah, kalimah tauhid la ilaha illallah, illa kecuali in adhafa an-natiq, kecuali si muqarrir, si orang yang melafazkan kalimah syahadah tauhid la ilaha illallah itu menggabungkan dengan asyhadu anna Muhammadar. Jadi setelah diutusnya Nabi, orang beriman kepada Allah, tapi dia masih tetap mau bersandar kepada syariat Isa misalnya. Misalnya nih, internal ya, internal kita ya. Ini yang saya sampaikan untuk kita orang-orang Islam. Misalnya ada orang yang bukan Islam, dia hidup di zaman sebelum Nabi diutus. Dia sempat memeluk syariat Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Isa. Karena kecintaannya kepada Nabiullah Isa, ya kan? Dan itu bagus karena dia berpegang teguh pada syariat Isa. Tapi setelah diutusnya Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi untuk asyhadu anna Muhammadan dia masih enggan, tetap asyhadu anna Isa Rasulullah. Maka tetap tidak sah iqrar tauhidnya setelah dibangkitkannya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Juga begitu, yang hatinya sudah begitu ta'alluqnya kepada Nabiullah Musa, asyhadu an la ilaha illallah, siap. Asyhadu anna Muhammadar, itu yang belum siap. Asyhadu anna Musa Rasulullah, maka tetap tidak diterima keimanannya. Kenapa? Kalau mereka mau jujur, nabi-nabi yang mereka cintai, nabi-nabi yang mana hati mereka ta'alluq pun, yang mereka bersyahadat kepada nabi itu pun telah memerintahkan sekiranya kamu hidup setelah diutusnya laki-laki ini, maka berimanlah kamu kepada dia. Ya, Nabiullah Isa pun nyuruh orang yang hidup setelah dia dan berjumpa di masa kenabian Nabi tetap beriman kepada Nabi. Ya. Jadi tetap tidak sah mana'a sihhatut tauhid, terhalang, tertegah sahnya ucapan iqrar tauhid la ilaha illallah illa in adhafan natiq, kecuali jika si muqarrir akan kalimat tauhid la ilaha illallah itu menggabungkan menyandingkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa alzama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasdiqahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh makhluk tasdiqahu, akan membenarkannya, ya Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ma akhbara bihi 'anillah an umurid dunya wal akhirah. Allah telah mewajibkan seluruh makhluk untuk
membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah taala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ini kan soal kenabian, kerasulan. Jadi mungkin perannya hanya untuk urusan agama dan akhirat saja, kan gitu pikiran sebagian orang. Kalau urusan dunia, ya Nabi kan nggak nekuni. Nabi kan nggak menekuni pertanian, Nabi kan tidak menekuni bangunan-bangunan, Nabi kan tidak menekuni bidang bendungan misalnya, Nabi kan tidak menekuni strategi perang, Nabi hanya menekuni soal akidah. Pikirannya seperti itu, maka salah. Justru di sini disebutkan Allah mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk membenarkan setiap apa yang dikhabarkan oleh Allah oleh Nabi SAW dari sisi Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan. Makanya dulu pernah ada ini ya, mau ganggu pikiran orang Islam, mau mengganggu pikiran orang Islam, buat merongrong, memasukkan keraguan-raguan. Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang nabi kekasih Allah, ya kenapa beliaunya masih hidup kok di Uhud kok umat Islam babak belur, kan gitu. Padahal Nabi kan ada. Nabi kan ada. Kalau memang kasih Allah, kenapa umat Islam ketika itu babak belur? Bukankah keberadaan jasad Nabi di tengah-tengah umat menjadi benteng penyelamat untuk umat? Kan gitu pikiran orang-orang. Jadi waktu itu ada satu orang ulama besar di Syam. Satu orang ulama besar di Syam yang wafat belum lama, masih 2011 atau 2015. Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau wafatnya Masya Allah lagi selesai sholat subuh ngajar tafsir, dibom lagi ngajar tafsir setelah sholat subuh. Ngajar ini kalau orang yang enggak merasa terganggu, terhalang untuk menyebarkan pikiran-pikirannya itu karena sebab keberadaan beliau untuk meluruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak bisa ini. Akhirnya jalan terakhir beliau itu dibom majelisnya, dan banyak yang meninggal termasuk beliau syahid. Beliau yang menjawab ketika itu, justru Nabi itu benar-benar Nabi lah. Justru semakin nyata Nabi akan kebenaran beliau, ucapan beliau itu benar. Justru itu peristiwa babak belurnya para sahabat, banyak yang syahid ketika di Uhud, justru itu bukti kebenaran Nabi. Kalau beliau tidak benar, maka ucapannya dilanggar pun ya berarti tidak ada efek apa-apa. Karena ketika itu Nabi katakan 50 pemanah. Ada 50 pasukan pemanah khusus diletakkan di satu bukit. Orang-orang menyebutnya namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Disebut Rumat itu karena dulu Nabi menaruh 50 pasukan pemanah. Kata Nabi, kalian tetap di situ sebelum ada komando dari saya. Jangan turun apapun yang terjadi. Nah, itu kata Nabi. Tapi ternyata kan ketika mereka masih di atas, peperangan sudah selesai dan dimenangkan oleh umat Islam. Yang di bawah sebagian masih ngejar orang kafir yang lari, sebagian karena harta rampasan ditinggalkan mereka pungut. Pungut kan bukan mau diambil langsung, karena pembagian tetap di hadapan Nabi. Cuman yang di atas, ya di bawah udah mungut, kita di sini nengok. Di bawah udah mungut nih, kita ini nggak dapat apa-apa nanti kalau mbak. Makanya mulai satu orang, saya turun. Diingatkan oleh ketua pasukan Amir pasukan pemanah, katakan jangan, turun. Iya, itu maksudnya kalau selagi perang berkecamuk. Sekarang sudah selesai dan kita sudah menang. Enggak, kata Nabi, selagi belum ada komando Nabi jangan turun. Ya itu Nabi lupa sama kita. Pikiran kritik, Nabi lupa sama kita. Maka mulai turun. Maka ada beberapa orang yang tersisa di atas, termasuk ketua pasukan pemanah yang 50 orang itu, pasukan Khalid bin Walid dari arah belakang bukit. Nyerang, bantai dulu itu, baru mereka sudah aman. Itu pusat. Jadi Nabi pesan, kalau pesan Nabi dilanggar,
tapi tidak ada efek apa-apa bagi umat, itu diragukan, kan gitu istilahnya. Tetapi justru mereka mengalami bencana besar karena efek mereka meremehkan ucapan ini, justru menjadi bukti akan kebenaran ucapan Nabi. Jadi batal lagi usaha rongrong orang-orang batil ahli fasik untuk memasukkan keraguan-raguan dalam pikiran umat. Taat sama Nabi dengan ingkar sama Nabi sama saja suksesnya ya. Kalau begitu tidak ada kemanfaatannya taat dan tidak ada mudaratnya maksiat. Tapi ternyata dengan satu saja arah Nabi diabaikan. Akhirnya jadi porak-poranda. Yang sudah menang akhirnya keadaan berbalik. Sampai 70 orang syuhada syahid di kalangan umat Islam, dan Nabi sendiri ketika itu menghadapi penanggung luka parah. Jadi justru itu semakin membuktikan akan kebenaran ucapan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ta'limahum annahu wulida bi Makkah, dan ini termasuk hal yang wajib kita tahu dan wajib memberitahu. Walaupun sepertinya sepele, tapi ini hukumnya wajib. Wajib. Ada ikrar dari lisan kita kepada orang-orang di bawah tanggung jawab nafkah kita. Apa? Memberitahu annahu wulida bi Makkah, bahwa Nabi dilahirkan di Makkah, supaya tidak ada ikhtilaf. Nabi lahir di Makkah, wa hajara ilal Madinah, dan Nabi hijrah ke Madinah, wa tuwfiya fiha, dan beliau wafat di Madinah. Wa annahu abyadu musyarrab bi hamratin aini. Dulu pernah saya sampaikan ketika menyebutkan mengenai Nabi, hampir sepanjang kita baca kitab ini yang kalimat ini mesti tampil, Pak. Yang kalimat ini mesti tampil, tidak ditinggalkan oleh satu orang ulama pun menampilkan kalimat ini. Wa annahu abyadun musyarrab bi hamratin. Sini juga begitu. Wa annahu abyadu musyarrabun bi hamratin. Beliau ini orang yang memiliki kulit yang sangat bagus, kulit yang putih, musyarrab, berbalut bihamratin, kemerah-merahan. Ka'annaka ulidta kama tasha'u, seakan-akan engkau wahai kekasih Allah benar-benar dilahirkan sebagaimana keinginanmu sendiri. Ajmalu minka lan talidun nisa'u, yang lebih indah darimu wahai Nabi Agung tidak akan pernah ada wanita yang mampu melahirkan di dunia ini. Di dunia ini tidak akan pernah ada wanita yang mampu melahirkan seindah engkau. Ya. Wa annahu akmalun nasi khalqan, dan kita mesti berakidah dalam hati, beriktikad dalam hati, annahu akmalun nasi khalqan, beliau adalah yang paling sempurna dari segi penciptaan. Khalqan, penciptaan, khuluqan, akhlak. Beliau adalah yang paling sempurna dari segi penciptaan. Wa annahu akmalun nasi aqlan wa ilman, beliau adalah yang paling sempurna di kalangan seluruh makhluk, aqlan wa ilman, baik akal maupun ilmu. Wa ta'limuhum nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, sama. Dan kita termasuk perkara yang wajib kita tahu dan memberitahu adalah mengenai nasab Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi ayah maupun ibu. Jadi kita ini memang wajib tahu. Karena nanti di sini kalau kita nggak tahu, belum aja gitu. Ini mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan batil yang menyimpang, yang nanti arahnya titik bidiknya sebenarnya kepada Nabi, tapi lewat jalur ini. Ya. Titik bidiknya orang Yahudi ahli batil melalui corong mulut-mulut kotor ahli batil dari kalangan orang Islam sendiri. Titik bidiknya sebenarnya adalah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad, tapi mereka bicara melalui jalur nasab.
Makanya Masya Allah bagus sekali ketika penulis kitab Diyaul Lami' Al-Imam Al-Barzanji menampilkan ungkapan laisa azka minka aslan. Kalau dari segi nasab, leluhur, usul, sulbi, rahim, tempat titipan nurmu wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih agung daripada nasabmu ke atas ya Rasulullah, juga nasabmu ke bawah ya Rasulullah. Itu yang kita sebut tadi yang namanya Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah, yang masyhur nanti disebut Al-Mahdi Al-Muntazar. Beliau juga dari keturunan anak Nabi Agung baginda